Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan langsung aja sesuai dengan judulnya, kali ini kita bakal membahas guys terkait dengan culture shock di Jepang. Shock culture shock. Masih seputar Jepang nih guys. Kalau misalnya kalian mau berkunjung ke sini atau kalian mau tinggal di Jepang, ada baiknya buat kalian nonton video ini dulu, karena kita bakal membahas hal-hal yang penting banget untuk kalian ketahui ini. 5 hal yang penting untuk kalian perhatikan saat berada di Jepang. Oke guys, yang pertama adalah tentang manner. Anyway, sebenarnya di hampir semua negara kita bakal membahas tentang manner dan aturan. Setiap lokasi, setiap tempat itu pasti punya aturannya masing-masing kan? Dan manner atau etika ini nih yang harus diperhatikan di setiap kita berkunjung kemanapun, bukan hanya negara. Ketika kita berkunjung ke tempat tetangga pun, bahkan kita juga harus perhatikan hal ini. Hal itu yang emang harus kita lakukan karena untuk menjaga diri kita, menjaga nama baik kita, menjaga nama bernegara kita agar tetap terjalin silaturahmi yang aman dan terpercaya. Etika yang harus kalian perhatikan di Jepang yang pertama itu adalah ketika kalian bertemu dengan orang baru, atau kalian bertemu dengan atasan kalian, atau bertemu dengan orang yang lebih jauh lebih tua daripada kalian, harus menggunakan salam jika kalian mengenalnya. Selanjutnya adalah etika makan. Jadi dimakan. Jadi makan di Jepang itu nggak sembarangan, atau nggak setiap kalian bisa duduk dimanapun atau kalian bisa makan dengan seenaknya, nggak bisa. Selanjutnya adalah etika atau manner terkait dengan kebersihan toilet. Dan sudah tidak diragukan lagi bahwa Jepang itu sangat clear, masuk juga dengan toiletnya. Nah, di toilet Jepang ini, dimanapun kalian berada, ketika kalian nanti berkunjung ke sini atau wisata, kalian tidak akan menemukan toilet yang basah, guys. Jadi kalau kalian berkunjung di sini, harus jaga kebersihan toilet dan harus bawa tisu kemanapun kalian pergi, karena di sini orang nggak pakai cebok. Etika selanjutnya adalah kalian tidak bisa menggunakan suara keras atau bising, terlebih lagi di jam 10 ke atas nih. Culture shock nomor 2. Culture shock nomor 2 sudah terkenal Jepang dengan makanan yang sangat beragam, cantik, dan juga enak. Nah, tapi perlu diperhatikan nih, bahwasanya Jepang memang memiliki hal yang unik terhadap makanan, guys. Kalau kalian tahu makan Jepang yang warna-warni seperti berikut ini, tampaknya emang menarik banget kan ya. Tapi, kalau misalnya kalian tinggal di Jepang, kalian akan sulit menemukan makanan dengan rasa-rasa yang padat. Apalagi bagi orang Indonesia nih guys, kalau misalnya kalian datang ke Jepang dan kalian ingin menikmati rasa-rasa seperti Indonesia, jangan harap. Selain itu juga Jepang punya makanan tahunan atau makanan di hari-hari spesial yang hanya mereka makan di saat itu. Contohnya adalah nanakusa dan sobami. Buat kalian yang masih asing dengan kata ini, nanakusa adalah makanan yang disajikan pada saat tahun baru, dan misoba juga disajikan pada saat tahun baru nih guys. Oke, sebenarnya masih banyak banget makanan-makanan lainnya yang bisa kita perhatikan, tapi seperti ketika etika makan itu juga sangat penting banget guys. Yang pertama, cara menggunakan sumpit tidak boleh sembarangan di sini. Kalian tidak boleh menggunakan sumpit seperti ini. Kalian juga tidak boleh menggunakan sumpit untuk berbagi makanan. Anyway, sumpit ke sumpit. Setelah dari makanan, kita beralih ke culture shock yang ketiga. Culture shock yang ketiga adalah berkaitan dengan gaya hidup orang Jepang. Gaya hidup orang Jepang yang biasanya terlihat sangat rapi, mewah, itu memang benar adanya. Tetapi tidak semua di sini hal itu dianggap sebagai hal yang mewah guys. Karena Jepang memang sudah tertata dan Jepang sudah memiliki caranya sendiri agar tetap bisa berhemat dan terlihat bagus. Anyway, ada perbedaan budaya atau gaya hidup antara orang zaman dulu dengan anak-anak muda zaman sekarang nih guys. Kalian ketahui bahwa Jepang itu memiliki potensial lansia yang cukup tinggi daripada anak-anak mudanya. Jadi nggak salah kalau misalnya sopan santun di sini masih sangat kental sekali. Oke, gaya hidup yang bebas. Yap, bener sih kalau misalnya di negara Jepang itu adalah negara yang bebas. Tapi ketika ada peraturan, mereka juga harus tetap mengikutinya dan sangat-sangat patuh. Seperti saat ini kita sedang mengalami lockdown selama 2 minggu ke depan, kemudian juga sudah terlihat bahwasanya orang-orang mulai mempersiapkan diri dan mengikuti aturan dari pemerintah, guys. Culture shock yang keempat.
Bahasa. Kalau kalian pikir ke luar negeri harus menggunakan bahasa Inggris, gimana nih kalau kalian ke Jepang? Oke guys, jadi buat negara Jepang atau buat masyarakat Jepang, orang-orang yang bisa berbahasa Inggris itu masih sangat jarang, atau mungkin bisa, tapi untuk anak-anak yang kalangan muda saat ini, mereka sangat mengagumi orang-orang ketika menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris dengan sangat baik di sini, karena emang orang Jepang masih jarang menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian pakai bahasa Inggris di sini, coba buka kamus ya. Solusinya adalah kalian tetap belajar bahasa Jepang kalau kalian ingin tinggal di Jepang. Tapi kalau kalian misalnya cuma sekedar jalan-jalan aja, bisa gunakan tour travel yang punya tour guide. Dan culture shock yang terakhir, yang kelima adalah buang sampah. Oke guys, kita bahas dulu buang sampah. Sebenarnya kita bakal punya tema banyak banget kalau terkait dengan sampah. Tetapi secara garis besar aja, sampah yang biasa kita anggap sampah di Jepang tidak boleh dianggap sebagai sampah. Jepang terkenal dengan kebersihannya, terutama kebersihan sampah. Bahkan di kelas aku kemarin ada bab khusus tersendiri membahas tentang sampah. Karena bagi orang asing guys, sampah ini terlihat biasa ketika kita berada di negara kita masing-masing. Tetapi ketika di sini, sampah ini bisa jadi hal yang sangat berguna dan bahkan kalian harus bayar ketika buang sampah. Untuk aturan sampah ini yang perlu kalian perhatikan adalah 1. Waktu buang sampah. Yang kedua, jenis sampah. Yang ketiga adalah aturan tiap daerah ketika buang sampah. Nah, salah satu untuk mengurangi sampah nih guys, orang Jepang menggunakan tas belanja setiap hari ketika mereka belanja dan sangat mengurangi penggunaan plastik. Dan ketika mereka menggunakan plastik, mereka harus membayar sebanyak 3-5 yen. Ada pelajaran apa nih yang bisa kalian dapatkan dari 5 culture shock di Jepang? Oke, tiap negara beda ya, tapi harus kalian ikuti aturan tiap negara kalau kalian mau berkunjung ke negara tersebut. Oke guys, jangan lupa buat klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, dan juga bagikan video ini kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa juga buat komen dan like video ini. Thank you banget kalian sudah nonton video ini. Semoga kita bisa memberikan informasi-informasi yang lebih informatif lagi buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.